Indonesia pernah memiliki Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditakuti nelayan gelap, berpenampilan nyentrik dan santai. Tapi ketika ada nelayan asing berani masuk ke lautan NKRI, boom, mereka pun ditenggelamkan. Dialah Susi Pujiastuti. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penyelamatan laut NKRI Susi Pujiastuti. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nor Latifah SPD, kemudian Yulianti Mayangsari SPD, Ajijah Rizkiah SPD, Gustama Setiadi SPD, dan Ibu Pina Noparina SPD. Susi Pujiastuti merupakan seorang Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Indonesia dari Kabinet Kerja 2014 sampai 2019 yang merupakan pengusaha, pemilik dan presidir PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Ibu Susi Pujiastuti merupakan putri dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwuh Lasmina, lahir di Pangandaran, Jawa Barat, 5 Januari 1965. Kedua orang tuanya berasal dari Jawa Tengah, namun sudah 5 generasi hidup di Pangandaran dan memiliki 3 orang anak, yaitu Panji Hilmansyah, Nadine Kais, dan Alfi Syafir. Keluarga Susi memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun berhenti di kelas 2. Kemudian, Susi mendaftar untuk mengikuti paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri Kabupaten Ciamis pada 2015. Setelah melewatkan ujian pada tahun 2017, Susi lulus dari ujian susulan pada bulan Mei 2018. Berhenti sekolah merupakan salah satu penyesalan dalam hidupnya yang kadang masih ia rasakan. Meskipun begitu, ia telah merubah penyesalan itu dengan prestasi, memiliki bidang usaha yang berguna bagi masyarakat luas hingga menjadi menteri yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Social inspiring menurut Susi contoh yang baik. Yang tidak baik, seperti tidak lulus sekolah, jangan dicontoh. Kesuksesan Ibu Susi. Setelah putus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal itu, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Karena itu beliau mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation.
Pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di Pangandaran ke Jakarta. Dengan menggunakan pesawat, lobster yang dikirim lebih segar dan tingkat kematiannya pun jadi lebih rendah. Keberhasilannya menyingkat waktu pengiriman produk perikanan hingga berkembang menjadi bisnis aviasi tak lepas dari peran seorang suami yang bernama Christian von Strombeck yang merupakan seorang pilot asal Jerman. Sampai tahun 2012, perusahaan penerbangan milik Susi telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat berbagai tipe. Selama kiprahnya, Susi Pujiastuti berhasil memberantas kapal pencuri ikan sebanyak 488 kapal dari kurun waktu November 2014 hingga Agustus 2018. Kecintaan Ibu Susi terhadap kelangsungan sumber daya kelautan ia buktikan juga dengan cara melarang penangkapan ikan dengan alat pukat hel dan pukat tarik, karena kedua hal tersebut terbukti telah menghancurkan ekosistem dasar laut. Selain itu, beliau juga melarang ekspor benih lobster, kepiting, rajungan, karena saat diekspor ketika benih-benih tersebut dewasa, maka harganya menjadi sangat tinggi di negara lain. Penghargaan-penghargaan yang pernah diterima Ibu Susi Pujiastuti ada Berprestasi Award dari PT Excel Komindo tahun 2009, Sofian Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2009, Ganesha Wijayasa Aditama Award dari ITB tahun 2011, Award for Innovative Achievement Extraordinary Leadership and Significant Contribution of the Economy tahun 2011, Kanjeng Ratu Ayu Susi Pujiastuti Ningrat dari Keraton Surakarta Hadiningrat tahun 2015, Tokoh Publik Inspirasional tahun ini, Public Relation Award dan Submit dari Serikat Perusahaan Pers tahun 2016, Leader of a Living Planet Award dari WWF tahun 2016, Dr. Honoris Causa dari Universitas Diponegoro tahun 2016, Peter Benchley Ocean Award tahun 2017, Seafood Champion Award dalam acara Seafood Summit yang diselenggarakan di Seattle, Washington DC, Amerika Serikat tahun 2017, The BBC 100 Women tahun 2017, Dr. Honoris Causa bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 2017, Sri Kandi Nekat Award dari Yayasan Retno Sekar Budoyono tahun 2018, Creative and Innovative Person of the Year Indonesian Choice Award tahun 2018, dan penghargaan yang lainnya. Yang berikutnya, aplikasi komitmen aktualisasi berdasarkan seorang Ibu Susi Pujiastuti yang dapat diimplementasikan di kehidupan seorang ASN berdasarkan nilai dasar implementasi Pancasila. Yang pertama, beliau berani dan tegas untuk membuat sebuah keputusan guna kemakmuran rakyat Indonesia seperti penenggelaman kapal nelayan asing pencuri ikan, sehingga meningkatkan hasil laut nelayan di Indonesia. Hal tersebut dapat kita ambil sebagai contoh. Sebagai seorang ASN, kita juga haruslah berani dan tegas dalam menjalankan tugas selama itu benar guna untuk kemajuan Indonesia. Yang kedua, Ibu Susi seorang pekerja keras tanpa kenal menyerah, sehingga kita juga sebagai seorang ASN haruslah bisa terus bersemangat, bekerja keras dan pantang menyerah sebagai pelayan masyarakat dan sebagai abdi negara.